Ngelihat atribut pemain satu-satu di FM itu cara jadul bre. Yang bener tuh lu harus ngerti tipe pemain dari pola atributnya, bukan angkanya doang lu lihat satu-satu. Banyak orang kalau nyari atau nilai pemain dari atributnya. Bahkan ada nih konten kreator dibacain satu-satu atributnya bre. Ngapain? Ya tinggal lu terjemahin aja pakai Google Translate, kelar urusan lu. Gak gitu sebenarnya. Finishing, first touch, passing, determination, flare of the ball, acceleration, natural fitness, strength, itu semua bagian dari kemampuan seorang pemain dan gak bisa lo bacain satu-satu atau lo nilai satu-satu. Pada dasarnya, atribut pemain yang digambarkan dengan angka itu terkait satu dengan yang lainnya bre. Misalnya nih, seorang FM playmaker, kebanyakan atribut first touch, composure, passing, vision, itu pasti bagus antara 14, 15, 16. Dan ini pasti akan beda sama seorang fullback. Nah makanya kalau atribut itu dibagi menjadi 3 bagian biar gampang: teknik, mental, sama fisik. Kalau teknik gampangnya ini skill paling dasar seorang pemain bola bre. Nah kalau mental gampangnya ini tuh cara berpikir seorang pemain pas di lapangan. Nah kalau fisikal gampangnya ini tuh mesinnya bre yang bikin pemain bergerak di lapangan. Kalau misal lo lihat ada pemain dengan atribut dribbling, first touch, passing, teknik, sama balance yang angkanya lebih tinggi daripada atribut mental, udah dipastikan kalau itu tuh adalah tipe pemain teknikal. Pemain ini paling ngandelin teknik dibanding yang lainnya bre. Kalau lo lihat Neymar dribbling kelihatan nempel di kakinya, atau David Beckham dengan akurasi passing dan tendangan melengkungnya, itulah pemain teknikal. Nah sedangkan kalau ada pemain dengan atribut anticipation, composure, concentration, decision of the ball atau positioning yang angkanya lebih tinggi dibanding teknikal, itu tipe pemain yang intelijen bre. Pemain ini tuh menurut gue paling spesial karena dia lebih ngandelin otaknya daripada ototnya dan paling cepat gitu adaptasi dengan sistem apapun yang lo mau terapin. Kayak Iniesta atau Sergio Busquets, pemain intelijen yang pintar cari ruang. Ada satu lagi nih, pemain bertipikal kreatif tipenya. Atributnya gabungan dari teknikal dan mental. Kalau lo lihat ada pemain dengan atribut first touch, passing, dribbling, teknik, anticipation, decision, flare of the ball, vision, sama agility-nya yang angkanya tinggi dibanding atribut lain, gue pastiin ini tipikal pemain kreatif bre. Kalau pemain ini tuh unik, peluang lo nggak akan buntu kalau punya pemain tipe ini, karena pemain tipe ini hobinya buka ruang buat dirinya atau pemain lain. Terus ada juga nih tipe pemain yang atribut angkanya tinggi di bagian fisik kayak acceleration, pace, stamina, sama strength. Itu berarti tipe pemain fisikal bre. Pemain ini lebih ngandelin otot dibanding otaknya. Cocok buat striker yang doyan duel dengan back lawan, yang punya tipe fisikal juga kayak Erling Haaland yang tipikal striker fisikal banget lah. Nah kalau yang terakhir tipe pemain leader, pemain yang garang dan bisa jadi pembeda kalau tim lu lagi buntu. Atributnya meliputi aggression, bravery, determination, dan leadership. Kalau lo lihat Sergio Ramos atau Carlos Puyol, pemain yang punya karakter pas di atas lapangan, bukan skill atau teknik yang mereka punya tuh karakter garang bre. Nah kalau gue, biasanya atribut yang pertama kali gue lihat adalah determinationnya bre. Karena atribut ini tuh menggambarkan seberapa greget itu pemain pas di atas lapangan tanpa dipengaruhi faktor lain. Kalau gue nyebutnya pemain yang gak gampang puas sama performanya sendiri. Setiap match pasti ada improve-nya gitu. Nah dengan lo tahu tipe pemain, lo akan mudah nentuin pemain tipikal apa yang lo mau pakai di strategi lo nih. Dan akan gampang juga ngelihat atribut tambahannya tanpa harus lihat angka atribut satu-satu. Misalnya lu nyari winger fisikal, ya tinggal lo lihat aja atribut tambahan kayak finishing atau dribblingnya atau yang lainnya. Nah biar gampang nentuin tipe pemain, gue saranin lo pasang skin yang nampilin personal informasi lengkapnya bre. Sisanya lo serahin aja ke tim squad lo, tinggal tunggu laporannya apakah pemain ini konsisten atau enggak, dan gampang cedera atau enggak, baru deh lo tinggal lihat player trade-nya cocok atau enggak sama sistem lo. Kalau lo mau nyari pemain, bisa nih lo pakai sebagai acuan. Sisanya bisa lo terapin Moneyball buat banding statistik dengan pemain lain inceran lo. Kalau lo punya cara lain buat cari pemain, share di kolom komentar dong bre. Atau share video ini, siapa tahu ngebantu orang lain. Thanks yang udah nonton.